Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Raja selaku dosen pembimbing mata kuliah Akidah Akhlak serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya bacakan judul kultum saya pada kesempatan hari ini yang berjudul Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar jika dikatakan bahwa sebagian besar manusia itu adalah orang yang tidak mau bersyukur atau tidak pandai berterima kasih. Bagaimana tidak ketika Allah Ta'ala telah begitu banyak memberikan mereka nikmat, baik yang sifatnya zalim maupun batin. Hal itu tidak membuat mereka sadar dan tergerak untuk semakin menambah ibadah kepada Allah Ta'ala. Meskipun bukan berarti Allah butuh terhadap ibadah tersebut sebagai balasan atas nikmat yang Allah berikan. Bahkan sebaliknya, kenikmatan itu justru membuat mereka semakin jauh dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu, bagaimana sikap yang benar yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Sikap yang benar dilakukan oleh seorang hambanya, yang pertama, kewajiban seorang hamba adalah bersyukur serta tidak kufur. Banyak sekali dalil-dalil yang terdapat dalam Alkitab maupun As-Sunnah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan melarang kita untuk tidak kufur terhadap nikmatnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yakni bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian dan juga terhadap tercegahnya azab dari kalian. Di dalam syukur harus terkandung pengakuan dan kesadaran bahwa nikmat itu semata-mata dari Allah. Zikir dan pujian yang diucapkan melalui lisan serta ketaatan anggota badannya untuk semakin tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Beliau menambahkan, dan karena lawan dari syukur adalah kufur, maka Allah Ta'ala telah melarang darinya, dan janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Yang kedua ialah segala nikmat yang kita terima adalah murni datangnya dari Allah. Allah berfirman yang artinya, dan tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 3. Syekh Sholih Al-Syishaki hafizahullah berkata, ini adalah dalil yang tegas dan jelas yang menunjukkan bahwa nikmat apa saja itu adalah dari Allah. Karena lafaz nikmat dalam ayat ini datang dalam bentuk nikro dan dalam konteks penafian. Sehingga ketika lafaz nikmat dalam ayat ini menunjukkan sesuatu yang umum, maksud nikmat apa saja, maka tidak bisa dikecualikan darinya sesuatu macam nikmat tertentu itu datangnya selain dari Allah. Maka nikmat apa saja, baik yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit, itu semua datang dari Allah semata. Yang ketiga ialah menjadi hamba yang bersyukur. Syukur merupakan salah satu makom
atau derajat yang tinggi dari seorang hamba. Rasa syukur itulah yang dapat membuat seorang hamba menjadi sadar dan termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah. Seperti yang diceritakan dari Nabi, bahwasannya beliau sholat malam sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan ini, wahai Rasulullah? Padahal sesungguhnya Allah telah mengampun seluruh dosa-dosamu, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang." Maka Rasulullah pun menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat ialah bagaimana menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Imam Ibnu Qasim rahimahullah berkata, syukur itu menurut asalnya adalah adanya pengakuan akan nikmat yang telah Allah berikan dengan cara tunduk kepadanya, merasa hina di hadapannya dan mencintainya. Maka barang siapa yang tidak merasakan bahwa itu adalah suatu kenikmatan, maka dia tidak akan mensyukurinya. Barang siapa yang mengetahui itu adalah nikmat, namun dia tidak mengetahui dari mana nikmat itu berasal, dia juga tidak akan mensyukurinya. Yang kelima ialah ancaman dan bahaya untuk orang yang kufur nikmat. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah juga ketika Rabb kalian mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkar nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memberikan janji kepada para hambanya yang mau bersyukur, sekaligus memberikan ancaman yang keras bagi mereka yang berani untuk kufur kepadanya. Bukti dari ancaman Allah ini dapat kita lihat dari kisah-kisah orang di sekitar kita atau dari apa yang Allah ceritakan langsung dalam ayatnya tentang kisah Qarun. Allah berfirman yang artinya, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apabila ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.